warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Apa kabar kalian semua? Ibu berharap semoga kalian dan keluarga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian semua tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi Bahasa Indonesia yaitu tentang berita ya. Kalian masih ingat apa itu berita? Tentu masih ingat ya. Anak-anak ibu pasti masih ingat. Yang pertama, kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari yaitu pengertian berita. Apa itu pengertian berita? Bu Hani akan mengulang sedikit. Berita merupakan informasi yang bersifat fakta. Fakta itu nyata, benar adanya, tidak mengada-ngada, tidak bohong, seperti itu. Lalu, yang kedua, yaitu fungsi berita. Apa fungsi dari berita? Agar tidak tertinggal informasi atau dapat mengetahui informasi. Lalu, yang ketiga, tentang tujuan. Apa tujuannya? Nah, untuk menyampaikan informasi kepada para pembaca atau pendengar. Nah, menyampaikan informasi yang penting. Nah, lalu yang terakhir yaitu tentang unsur-unsur berita atau pokok-pokok berita. Nah, unsur-unsur berita ini ada 6 ya. Apa saja? 5W 1H. Ya, masih ingat? Masih ingat tentunya. Atau bisa disingkat yaitu adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Adik Simba. Adik Simba. Kalau kamu mau menghafal seperti itu saja. 5W1H adik Simba. Nah, kalau dalam bahasa Inggris seperti ini ya. Nah, lalu pada hari ini kita akan melanjutkan materinya yaitu tentang ciri-ciri berita dan juga bagaimana sih cara menyimpulkan berita. Nah, sebelum menyimpulkan ada juga meringkas. Nah, ciri-ciri berita. Nah, biasanya sesuatu hal itu pasti ada ciri-cirinya. Nah, berita pun juga ada ya, ada ciri-cirinya. Nah, sebelum memasuki ciri-ciri, Ibu juga akan menjelaskan apa saja sih media yang biasa digunakan oleh berita. Yaitu ada media elektronik. Media elektronik yaitu ada apa saja? Televisi, internet, radio, atau website, seperti itu. Nah, website atau situs web, seperti itu. Nah, lalu yang menggunakan media cetak apa saja? Seperti surat kabar. Nah, yang kalian tahu surat kabar itu adalah koran, nah, ataupun majalah. Ada juga tabloid ya, biasanya seperti itu. Nah, di dalam berita biasanya terdapat berita apa saja? Ada ekonomi, ada kesehatan, politik, apalagi kejahatan, kriminal ya, sama saja. Lalu ada juga tentang informasi seperti olahraga ataupun makanan, seperti itu, informasi-informasi tentang kehidupan. Nah, lalu, kita masuk ke ciri-cirinya ya, Naya. Ciri-cirinya yaitu pertama ada menarik. Apa itu menarik? Nah, menarik di sini adalah unik. Nah, menariknya apa? Kita membuat berita itu harus menarik, terlebih pada saat menentukan judulnya. Kenapa? Agar seseorang tertarik untuk membacanya, seperti itu. Lalu yang kedua, aktual. Nah, aktual itu artinya terkini, ya, terbaru. Nah, biasanya kalau aktual itu suatu perbincangan yang baru-baru ini terjadi. Nah, seperti yang masih hangat diperbincangkan, seperti itu, baru-baru ini. Lalu yang ketiga ada faktual. Nah, faktual artinya adalah terpercaya. Nah, terpercaya ya. Nah, biasanya ini tidak bohong, tidak hoax ya, seperti itu. Nah, apa adanya yang dituliskan atau yang diberitakan. Lalu yang terakhir adalah jelas. Nah,
jelas. Nah, di jelas ini, nah biasanya itu menggunakan sistematika yang jelas, cara penulisannya yang jelas, menggunakan kata-katanya yang jelas, lalu menggunakan kata-katanya itu yang dapat dipahami oleh para pembacanya, ya, oleh para pendengar ataupun pembacanya, seperti itu. Dan jelas di sini merupakan tidak terbelit-belit, tidak bertele-tele, seperti itu. Jadi benar-benar membicarakan apa adanya pembahasannya, seperti itu. Nah, lalu kita akan membahas tentang meringkas dan menyimpulkan. Meringkas, yaitu yang pertama mendengar atau membaca beritanya terlebih dahulu. Nah, sebelum kamu meringkas berita, yang pertama kamu lakukan yaitu mendengarnya atau membacanya, seperti itu. Lalu yang kedua yaitu mencatat. Nah, mencatatnya ini mencatat pokok-pokoknya, yaitu pokok-pokok apa? Seperti 5W1H. Kamu catat terlebih dahulu seperti apanya, bagaimana, siapa, mengapanya, itu kamu tulis semuanya, ya, seperti itu. Lalu menyampaikan kembali. Nah, menyampaikan kembali yaitu kamu tulis kembali setelah kamu baca atau kamu dengarkan, lalu kamu mencatatnya, lalu kamu menulis kembali secara ringkas. Nah, kalau ringkas itu biasanya hanya satu paragraf. Tahu ingat paragraf? Ya, hanya misalkan 4 baris. Nah, lalu disimpulkan. Nah, disimpulkan ini kata-katanya yaitu, nah, lalu disimpulkan. Nah, disimpulkan yaitu yang pertama, simpulan itu merupakan kata-kata akhir yang terdapat pada suatu uraian. Nah, di dalamnya juga terdapat unsur-unsur atau pokok-pokok yang penting. Nah, namun hanya berupa kalimat, seperti itu. Seperti ini contohnya. Ya, di sini berita ini pertama beritanya, lalu diringkas, lalu disimpulkan, ya. Hanya itu saja yang Bu Hani jelaskan pada hari ini. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan di komentar Classroom, ya, bukan di YouTube. Nah, hanya itu saja. Sekian dari Bu Hani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.